Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pelajar di seluruh Indonesia, bertemu lagi dengan saya Bapak Minhayudin Zainal. Sehari-hari Bapak mengajar di Min 1 Majene, Provinsi Sulawesi Barat. Pada video pembelajaran kali ini, Bapak akan mencoba menjelaskan tentang perkembangbiakan hewan secara generatif. Perkembangbiakan hewan secara generatif adalah perkembangbiakan hewan yang terjadi karena adanya proses perkawinan, di mana terjadi penyatuan antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Perkembangbiakan hewan secara generatif terdiri atas 3 jenis perkembangbiakan. Yang pertama adalah dengan cara bertelur atau ovipar. Yang kedua, secara melahirkan atau vivipar. Dan yang ketiga adalah bertelur melahirkan atau ovovivipar. Nah, perkembangbiakan hewan yang pertama yang akan kita bahas adalah perkembangbiakan hewan secara bertelur atau ovipar. Dalam prosesnya, setelah terjadi pembuahan, embrio akan tumbuh dan berkembang di dalam cangkang telur. Namun, perkembangan tersebut akan terjadi setelah berada di luar tubuh sang induk. Misalnya pada ayam, ketika telur keluar dari tubuh sang induk, telur tersebut akan mengalami masa pengeraman. Dalam masa inilah, embrio akan tumbuh dan berkembang menjadi satu calon anak ayam yang baru. Dan ketika waktu pengeraman telah selesai, telur akan menetas dan keluarlah anak ayam yang baru. Hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur atau ovipar ada banyak contohnya yang bisa kita lihat. Yang pertama adalah dari jenis unggas, ada ayam, kemudian bebek, dan burung merpati. Kemudian dari jenis reptil, kita bisa melihat contohnya seperti penyu dan kura-kura. Ada tokek dan beberapa jenis ular. Kemudian contoh lain adalah ikan. Kemudian hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur memiliki beberapa ciri. Yang pertama, tidak memiliki daun telinga. Yang kedua, tidak memiliki kelenjar susu, atau dengan kata lain, tidak menyusui anaknya. Kemudian yang ketiga, telur yang telah dikeluarkan dapat diarami oleh induknya atau disimpan di suatu tempat agar telur tersebut dapat menetas. Nah, perkembangbiakan hewan secara generatif yang kedua adalah dengan cara melahirkan atau vivipar. Dalam prosesnya, setelah terjadi pembuahan, embrio akan tumbuh dan berkembang di dalam rahim sang induk. Selama dalam kandungan, embrio tersebut akan mendapat nutrisi dari plasenta. Kemudian, hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan atau vivipar memiliki beberapa ciri. Ciri yang pertama adalah memiliki daun telinga. Kemudian yang kedua, memiliki kelenjar susu. Dan yang ketiga adalah penutup tubuhnya berupa rambut. Nah, ada banyak contoh hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan atau vivipar. Misalnya kucing, kambing, sapi, kelinci, lumba-lumba, dan kelelawar. Kemudian, perkembangbiakan hewan secara generatif yang ketiga adalah bertelur melahirkan atau
ovovivipar. Dalam prosesnya, setelah terjadi pembuahan, embrio akan tumbuh dan berkembang di dalam cangkang telur. Sedikit mirip dengan ovipar, namun pada ovovivipar, telur tersebut tidak akan dikeluarkan dari tubuh sang induk, melainkan akan tetap berada dalam tubuh sang induk sampai telur tersebut menetas. Setelah menetas, anak akan dilahirkan oleh sang induk. Ada beberapa contoh hewan yang berkembang biak dengan bertelur melahirkan atau ovovivipar. Yang pertama adalah platypus, kemudian yang kedua kuda laut, dan yang ketiga adalah ikan hiu. Nah, demikianlah pembahasan tentang perkembangbiakan hewan secara generatif. Mudah-mudahan video pembelajaran kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Buat para pelajar di seluruh Indonesia, walaupun pandemi membatasi proses belajar, jangan pernah berhenti. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.